Pak Ustadz dipayungin kayak pembalap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam keripik opak. Jawab salam kayaknya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ya buah kesemek. Jawab salam kayaknya rada ngambek ini. Kepanasan. Ya, alhamdulillah segar ini insyaallah. Amin ya robbal. Ya, kecuali jam 12 panasnya pada gosong ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda lumping dari Tangerang kasih makanan kue putu. Pasang kupingnya biar terang. Ntar Pak Ustadz jelasin satu demi satu. Ini mau ceramah apa palang pintu ini? Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, yaitu MAN 22 Bapak Dr. Usman Ali MP PIS, kemudian Wakil Kepala Sekolah Ibu Ade Nikmah MPD, kemudian Bapak Irwan MPD, Ibu Parmesti MPD, kemudian Ustadz Nasrullah SAG. Ya, demikian catatannya segini doang. Ya. Yang Bapak hormati Bapak Ibu Komite Sekolah, anak-anakku yang Bapak hormati dan Bapak cintai, alhamdulillah dengan biiznillah wa fi aunillah, dengan izin dalam pertolongan Allah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, tentunya dalam rangka memperingati lahirnya manusia agung, manusia sempurna, basarun lakal basar, manusia tetapi bukan seperti manusia pada umumnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan panasnya hari ini membawa keberkahan kita dan kita bisa berkumpul nanti di padang mahsyar bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tentu peringatan Maulid ini mempunyai tujuan. Satu di antaranya yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman boleh berganti, tapi keyakinan kalian jangan sampai mati. Tuh, sekarang kalau kita mau lihat mukjizat-mukjizat Nabi terdahulu, Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan mukjizat tongkat bisa membelah Laut Merah. Masih ada apa tidak ada? Sudah tidak ada. Kemudian Allah memberikan kelebihan mukjizat kepada Nabi Nuh alaihissalam, bisa membuat perahu besar di atas gunung. Masih ada apa kagak? Sudah tidak ada. Tapi mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sampai sekarang bisa kita baca, bisa kita lihat, dan kita bisa saksikan. Dan ini merupakan di antara mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin sukses hidup, ingin mulia hidup, jangan jauh dari Al-Quran. Makanya ya Pak Ustadz mau tanya dulu nih, mau ngetes man 22, kayaknya orangnya pintar-pintar nih. Kalau dilihat mukanya nih, air matanya nih, air mukanya yang perempuan cakep-cakep banget, yang laki ganteng-ganteng banget kayak Aliando. Ya baik, Bapak mau ngetes dulu yang perempuan nih, terusin ayatnya, apalagi udah ada asrama putri. Bapak yakin ya, Pak Ustadz yakin pinter-pinter ngajinya. Yang laki coba liatin nih, teruskan yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Terusin coba yang perempuan. Tuh lihat, pinter dia, bisa ngelanjutin potongan ayat Pak Ustadz. Orang ada asramanya ya, tiap hari ngaji, betul. Coba aja yang laki nih sekarang, jajalin yang laki, lanjutin ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Terusin, udah amin-amin aja. Katanya curang Pak Ustadz, kalau soal yang nomor satu biasanya gampang. Coba saya dikasih soal yang pertama Pak Ustadz, nomor satu soalnya gampang pasti. Baik, sekarang yang laki soalnya yang pertama, terusin ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Terusin, Sadaqallah. Belum rapi, Sadaqallah, mata udah mendelik ikan bandeng. Nih lihat nih, tadi udah 1-0. Lihat nih. Tadi yang perempuan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Terusin. Katanya yang gampang. Baik, terusin lagi, lanjutin, katanya gampang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terusin. Tuh. Tuh 3-0 sama yang perempuan kalah. Jadi seperti itu. Pak Ustadz, saya malu Pak Ustadz. Ya mau ngaji udah telat, udah terlambat, ngaji Iqra. Enggak apa-apa, tidak ada istilah malu untuk memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji baca Iqra, jangan kalah sama adanya, betul? Kan ada Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, 4, 5, 6, betul? Baca diam-diam ya, matiin lampu, ngeja pakai pelita. Mim mata patata mata bapataba balong malu mata babalu badabamu tapatata buta mata babalu buta. Orang lagi ngeja, jangan dipraktekin di rumah. Ini lagi ngeja ya, seperti itu. Kemudian babanya dikatakan bagian gua, bukan, lagi ngeja ya, lagi ngeja. Babanya dikata gitu, berasa malam-malam babanya bangun tengah malam nyari buku Iqra anaknya. Babanya nih, babanya baca ko, diam-diam nih, ko. Ibunya medusin, bang mau bikin rumah batako mulu disebut, bukan lagi ngajak Iqra. Tuh seperti itu. Jadi yang namanya ya membaca Al-Quran itu tidak ada istilah terlambat. Satu ya, jadi mukjizat Nabi besar Muhammad SAW berupa Al-Quran, kalian harus ya bukan sekedar membaca tapi harus diamalkan. Kemudian yang kedua ya, di dalam kitab Simtud Durar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi
itu menjelaskan bahwasanya sebelum adanya makhluk di permukaan bumi ini, yang tercipta adalah Nur Muhammad. Jadi adanya langit dan bumi tidak lain adalah berkat adanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadits qudsi tahu apaan? Jadi firman Allah yang tidak dapat di dalam Al-Quran itu namanya hadits qudsi. Laulaka ya Muhammad lama khuliqul alam. Seandainya kata Allah tidak ada engkau Muhammad, pasti aku tidak jadikan alam ini. Kita berhutang budi, berhutang jasa kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Nabi Muhammad SAW ketika ingin wafat, apa yang dipikirkan? Ummati, kita yang dipikirkan. Dipersilakan oleh Allah masuk surga, tapi Nabi besar Muhammad SAW ogah-ogahan. Ya, kata orang Betawi, elek. Kenapa? Mikirin kita, khawatir nanti masuk neraka. Yang kedua, Anissa perempuan. Tuh alhamdulillah di sini ya terbungkus dengan rapi dengan jilbab dan mukena. Amin ya robbal. Tuh Bapak kalau lagi mau ceramah subuh tuh di Betukangan, itu biasanya ada ya anak-anak ABG godain Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz godain dong. Tuh rambutnya urak-urakan, tahu? Urak-urakan kuning kayak megalomen. Kemudian pakai ya celana wahai, udah sedengkul segini. Ya namanya di depan motor Pak Ustadz ya kelihatan nyorot ya Pak Haji ya. Ustadz kelihatan. Ya kagak dilihat bagaimana, ya dilihatin nembus, ya jadi koreng mulu isinya tuh, bekasan gudi korengan namanya orang dulu. Kalau sekarang kan ya udah canggih santri, ya kalau orang sakit dibawanya kemana? Ke puskesmas dikasih salep. Kalau orang dulu minyak kelapa sama sagu, betul, dibaurin diolesin, makanya bekasnya masih ada sekarang Pak Haji ya. Tuh orang dulu. Tuh lihat, kamu lihat tuh, lihat. Jadi jangan lihat di sini dibuka, entar di rumah lihat tuh. Ya pahanya pada paku payung mulu, bekas budigan, bekas cacar macam-macam. Makanya ya itu harus kita syukuri. Ya merupakan pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa sih bedanya Nabi besar Muhammad dengan kita? Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa. Ya sama dengan kita. Tapi basarun lakal basar, biasa tapi ya bukan seperti manusia pada umumnya. Bedanya sedikit ya, Nabi Muhammad dengan kita bedanya sedikit, tipis. Nabi Muhammad SAW makan, kita makan. Nabi Muhammad SAW tuh makannya dikit. Kalau kita dikit-dikit makan, lagi ceramah makan, lagi ngobrol makan ngemil. Biasanya di pojokan nih, mana orang yang di pojokan? Lagi dengan ceramah makan tuh seperti itu. Nabi besar Muhammad SAW makannya berhenti, ya kalau lagi sedang enak-enaknya tuh berhenti. Lain dengan kita, kalau belum tahap kayak geledek belum mau berhenti udah tahap, baru tuh kekenyangan. Lu ngapa kekenyangan? Bukan gumoh tuh. Jadi seperti itu. Makan berhenti sebelum kenyang. Kemudian apalagi Nabi besar Muhammad SAW tidur. Ya kalau kita apa dikit-dikit tidur, lagi dengar ceramah senderan sama temennya tidur. Bukan di sini sono, bukan di sini, di sono jauh no di laut. Ya ngempet tidur. Ya lagi ngobrol tidur di tembok. Ya makanya keseringan tidur. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW marahnya sedikit. Kalau kita dikit-dikit marah, mana dia orang yang marahan? Boleh enggak yang marahan? Ya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang tua kelas 3 berikan dong contoh yang baik akhlak kalian kepada adik kelas. Yang adik kelas 1 hormati kelas 2 kelas 3, betul?
timbul yang namanya ya toleransi, timbul yang namanya kekeluargaan. Kita hidup nikmat karena ada yang lain, betul? Kayak bapak nih, Pak Ustadz ceramah, kalian kagak ada dipayungin, kata orang apa? Duh, Pak Ustadz udah lama gila begitu, betul nggak? Tapi juga sama kalian di sini ngobrol aja, tapi kagak ada yang isi acara, dikata orang ngapain? Dikata kongko doang di situ, betul? Harus ada kerjasama. Dan juga di sini ada guru kalian, guru kalian tuh ya setengah mati memberikan ilmu kepada kalian. Tidak ada perbedaan yang kaya dan miskin di sini, betul? Kali guru nih orang kaya nih berikan ilmunya banyakkan dikit, nih orang miskin nih kasih ilmunya semetet aja, atau semetet ya secuil aja, enggak. Guru kalian begitu ikhlas, capek, payah, bahkan lupa makan, betul? Makanya guru-guru Pak Haji kadang-kadang ya pada sakit mah dia mikirin anak, dia lupa makan. Lah saya aja tadi mau kemari saya ngajar dulu Pak Haji, ya Ustadz, Pak Ustadz ngajar dulu tadi di SD, ya belum, pengennya entar di sini, katanya di sini aja Pak Ustadz, makanya alhamdulillah. Ya jadi begitu, yang namanya perjuangan kalau sudah karena Allah pasti akan sampai seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga udah tahu belum ceritanya? Udah tahu belum yang perempuan? Emang bapak belum cerita, udah tahu. Ya, ketika ya baginda Nabi besar Muhammad SAW dikejar oleh pasukan Quraisy bersama Abu Bakar, ya As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya masuk ke dalam ya Bukit Sur, ya masuk ke dalam gua Sur. Wahai Rasul, biar aku yang masuk duluan, ya supaya apa? Supaya untuk memantau keadaan ya gua-gua atau bukit-bukit Sur yang masih berlubang tuh dibersihin dulu, disapuin latarnya, tahu latar ya, disapuin tuh lubang-lubangnya, kali ada Spiderman nyangkut, tahu Spiderman ya, laba-laba ya bahasa Jermannya gonggo tuh, kali pada nyangkut sabang pada di situ, dibersihin tuh, dibersihin sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya kemudian apa lagi ya, ternyata ada seekor ular besar ya yang Allah sudah ya pesankan untuk ada di situ tuh. Jadi diam-diam ular itu udah lama ya ingin apa? Ingin berjumpa dan melihat rupa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dialingin tuh sama kaki Abu Bakar, betul? Bahasa Betawinya disumpel, tahu disumpel? Jadi lubang itu disumpel sama kaki Abu Bakar. Padahal sudah ratusan tahun ular itu menanti ingin melihat muka baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dialog tuh ya ketika Rasulullah SAW tertidur di pangkuan Abu Bakar, ternyata ya habis dicatek Abu Bakar itu kagenahan, dia keluar ya air matanya dan mengenai pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Abu Bakar? Ya ngenes, kagak enak dakwah bersama saya. Bukan begitu Rasul, kaki dicatek ular tuh, kaki dicatek ular sampai ya masuk racunnya ke dalam tubuh, akhirnya diludahin ya jadi obat. Ludah Nabi jadi obat, coba ludah kalian makin gede itu. Jadi ludah Nabi jadi obat, wangi. Kalau ludah kalian bau jengkol. Jadi seperti itu ya. Ternyata ular yang mencatek kaki Abu Bakar ya As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sudah puluhan tahun ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia jelaskan, tuba liman la aroni wa anabi. Beruntunglah orang yang tidak melihat Nabi tapi dia beriman kepada Nabi besar Muhammad. Coba kalau kita lihat paman beliau, siapa namanya? Ya, Abu Lahab. Itu jahatnya bukan main. Nabi mau ibadah ya ditebarkan duri-duri di jalanan menuju ke Ka'bah.
bahkan ya dilempari dengan batu. Tuh yang namanya siapa? Abu Lahab. Makanya pantas diabadikan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Lahab. Ayo baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla narong zatal lahab, wa mro'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim. Seperti itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ya memang bukan kitab sejarah, tapi di dalam Al-Quran banyak menceritakan sejarah, baik orang-orang mulia Luqmanul Hakim, Siti Maryam, kemudian juga orang-orang jahat seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sekalian. Itu supaya apa? Supaya mengambil itibar kita, jangan bersikap kepada ya seperti Abu Lahab. Paham? Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menumbuhkan rasa ya cinta kepada sesama. Nabi itu ya sangat pengasih, penyayang kepada umatnya. Makanya dalam kitab Minasaniyah Al-Wasiatul Mustafa di sana dijelaskan bahwasanya as-sahiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun ilal jannah. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang loman, orang-orang yang bares itu dekat dengan Allah, dekat dengan ya manusia, kemudian dekat menuju surga. Makanya kalian nih yang nyumbang acara ini ya jangan nyesel, itu sudah Allah sediakan pahala di sisi Allah nanti, amin ya robbal ya. Jadi yang ada donatur itu alhamdulillah. Nih guru-guru kalian pagi-pagi udah nyiapin nih ya, nyiapin panggungnya Ustadz Nasrullah, nyiapin karpet, nyiapin buah, nyiapin Pak Ustadz nyiapin Pak Ustadz, jemput masuknya jemput pikirannya jemput maksudnya seperti itu. Itu dipikirkan untuk apa? Untuk ya merealisasikan daripada sabda Rasulullah SAW, zainu majalisalakum bis salawat fa innahu salawat nurun yaumal qiyamah. Hiasi majlis zikir kalian dengan bacaan salawat. Kenapa? Karena zikir bacaan salawat yang tadi kita baca nanti akan menjadi cahaya di hari kiamat, amin ya robbal. Itu seperti itu ya. Makanya kesimpulannya yang pertama, bagaimana menjadikan momentum Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Musuh kalian bukan Belanda sekarang, musuh kalian bukan Portugis, bukan Jepang, tapi benda yang ada di tangan kalian itulah musuh-musuh kalian. Betul apa benar? Berupa HP nih, kelihatannya kecil, tapi kalau kalian bisa ya menyetirnya, bisa memanfaatkannya, maka dia akan mengandung maslahah, mengandung kebaikan untuk kalian. Tapi kalau kalian rapuh iman, maka ya HP yang ada di genggaman kalian itu akan menjadi musuh buat kalian. Berbagai tayangan-tayangan, baik yang mendidik maupun tidak mendidik, ada semua di sini. Dan ini jangan sampai membuat lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Ya, disuruh orang tuanya ke warung din, ngapainnya? Entar, betul. Ngapain? Lagi main game, betul. Yang perempuan, ya mudiroh ke pasar di bawang, entarnya ngapain? Lagi sibuk main. Mana dia orangnya? Tuh, jadi jangan sampai HP ini membuat lalai. Pertama dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari ya berbakti kepada orang tua. Lihat tuh orang tua kalian ketika hamil 9 bulan. Hamilnya kemana? Hamilnya ke depan. Belum pernah Pak Ustadz lihat orang perempuan hamilnya ke belakang. Tidurnya juga disiksa.
mau miring, ya takut ya teguling, ya mau terentang kayak kura-kura ninja, mau tengkurap ngeri meletus. Tuh lihat tuh orang perempuan tuh ibu kalian tuh, ya nyiksa ya kalian sudah ya sedemikian rupa di dalam kandungan apa? Di kandungan ibu. Makanya harus apa? Harus bersyukur kepada orang tua. Makanya ada nasi dari ayah orang tua. Ya, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, ngandung lagi, melahirkan, menyusui, ngandung lagi. Doyan awat ibunya. Ya, tuh perjuangan orang tua tuh seperti itu, betul nggak? Kalau enak mas sekarang tuh udah enak, jalanan udah diaspal, ya. Sekarang udah banyak pohon, ya. Coba zaman 70-80 jalanan masih debel, tahu debel? Masih becek, ya. Itu jalanan masih licin. Orang tua kalian lihat tuh, kaki jempolnya lihat tuh di rumah antar, kakinya gede-gede banget kayak bang lem jahe. Kenapa? Buat ngerem tuh dulu. Dipegangan tuh, dipegangan begini tuh, pegangan sendal lilinnya, sendal jepit diangkat, ngeremnya pakai apa? Jempol, ya supaya kalian tuh kagak jatuh, ya sampai rumah ditimang-timang, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja, ibunya bilang aja gojek, raja gojek, raja gojek, raja gojek, kagak apa-apa, yang penting raja. Tuh kalian tuh diciumin, nah yang masih kecil dicium enak nggak? Anget, bau jahe. Coba udah sekarang dicium bau asem. Ya, jadi dalam hadis itu dikatakan baunya anak bayi yang masih kecil itu diantara bau wangi-wangian surga. Amin ya robbal. Tuh seperti itu. Maka kalau kita nyium-nyium anak tuh bau dari surga. Kemudian yang kedua kesimpulannya, jangan jauh dari Al-Quran, ya. Jadi ini tadi cuma ngetes saja. Bapak yakin semuanya pintar membaca Al-Quran. Al-Quran bukan untuk sekedar dibaca. Bapak sering ya ceramah-ceramah Bapak bilangin, Al-Quran itu dibaca bukan sekedar di bulan Ramadan, ya, tapi Al-Quran dibaca setiap saat. Jangan kita salah kaprah. Tadarus Al-Quran hanya di bulan Ramadan, di bulan lain kita tinggalkan. Akhirnya Al-Quran ada tuh di lemari jauh, pas dibuka ada kecoa masuk di situ, betul? Ya ada laba-laba di situ pada nemplok. Kenapa? Jarang dibaca. Sekarang Bapak mau tanya, ada rumah bagus tapi kagak diisi, lama-lama kotor nggak? Kalau sudah kotor apa aja binatang masuk, betul nggak? Ada kecoa, kemudian apa lagi? Ada tikus lagi kawin, kemudian ada kucing nyarang di situ, laba-laba, gonggo, belum lagi makhluk-makhluk halus, betul? Ada kuntilanak, memedi, suster ngesot, suster lari, kakek cangkul, nenek gayung, apa aja ada di situ. Kenapa? Tempatnya kotor. Sama ya dengan hati kita. Kalau hati kita dibiarkan gersang dan tandus, maka sifat-sifat jahat akan ada bersemayam di hati kita, seperti iri, dengki, hasud, amarah. Ini yang akan menghancurkan daripada persahabatan dan keguan kita. Pantas saya Muhammad Abduh mengatakan, al-Islamu mahjubun bil muslim. Hakikat Islam itu mundur bukan karena orang lain, karena kita sendiri yang saling berselisih, kita sendiri yang paling bermusuhan. Orang-orang udah pada ke barat, betul? Tuh jadi orang-orang Amerika itu udah punya wacana, udah punya planning, ya tahun 2075 itu bikin kontrakan tuh di bulan, betul? Tuh kita masih berantem aja begitu, betul? Tuh orang-orang pada ke bulan, malah orang perempuan kedatangan bulan. Jadi ini yang dapat Bapak sampaikan, ya mudah-mudahan walaupun sedikit bisa kalian amalkan, kalian bisa manifestasikan di dalam kehidupan beragama.
Kemudian yang terakhir lagi, hormati guru kalian. Guru kalian tidak mengharapkan kalian sekedar pintar dalam IQ, tapi mulia dalam akhlak. Itu yang diharapkan oleh bapak-bapak dan ibu guru kalian. Akhirnya bapak mau pantun, boleh nggak pantun? Boleh nggak? Ya, aki-aki bawa teng-tengan. Aki-aki bawa tentengan. Jalannya apa miring-miring. Des tadi bapak belum dibikin kopi sama piringan. Kemudian burung irian, burung cendrawasih, burung perkutut, burung nuri. Itulah nama-nama burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.